Selamat datang di perkuliahan praktikum pengendalian proses. Kali ini kami tim pengendalian proses akan menjelaskan prosedur pengoperasian peralatan untuk bab 2, khususnya untuk peralatan pengendalian laju alir. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak video berikut ini. Jangan lupa, sambil menyimak video ini, teman-teman juga mempelajari modul ajar yang telah dibagikan oleh tim pengendalian proses. Semoga bermanfaat. Capaian pembelajaran pada bab 2 ini adalah yang pertama, mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali. Yang kedua, mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali yang memungkinkan untuk ditentukan karakteristiknya. Video demonstrasi peralatan pengendalian laju alir ini untuk bab 2 terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua ada startup, dilanjutkan dengan operasi atau pengambilan data, dan yang terakhir adalah tahapan untuk shutdown peralatan pengendali laju alir. Untuk proses pengisian airnya, yang pertama yang harus ditutup adalah V4 ya, jadi valve keluaran yang belakang itu ditutup ya. Kemudian yang harus ditutup lagi adalah valve keluaran ya, yaitu V2. Nah, ini juga harus ditutup ya. Kemudian air ya akan disuplai melalui V5. Jadi V5 ini nanti dibuka ya. Dia akan mengisi seluruh tangki ya, seluruh tangki akan terisi sampai dengan mengisi sistem ini perpipaan ya. Kemudian kapan kita berhenti mengisi ya? Caranya adalah dengan kita nanti V6 ini harus dibuka ya. Kemudian kalau dia sudah penuh tentu akan overflow sehingga mengalir di bagian melalui V6. Nah, kalau sudah penuh ya, V6 sudah overflow berarti sistem ini sudah penuh terisi dengan air. Dan proses pengisian bisa dihentikan sehingga V5 bisa ditutup seperti itu ya. Oke, seperti itu. Setelah tangki sudah terisi penuh, pastikan V2 ini posisinya tertutup seperti ini. Yang berikutnya harus ditutup adalah V4 ya, ini posisinya harus tertutup seperti itu. Berikutnya kondisikan V1 ini terbuka ya, jadi V1 valve di bawah tangki penampung ini terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah V8 ya, ini juga harus kondisi terbuka. Dan yang terakhir adalah V3 ya. Jadi valve setelah kontrol valve ini harus juga dibuka. Dan yang terakhir adalah V7 atau valve bypass ya. V7 ini juga harus dibuka setengah ya. Jadi bukaannya setengah. Yang berikutnya adalah pastikan USB yang menghubungkan antara data logger ya dari alat sudah terhubung dengan PC atau laptop ya, yang di dalamnya nanti ada software untuk kita bisa mengakses parameter pengendali ya. Jadi ini harus dipastikan sudah terhubung. Selanjutnya adalah setelah kita pastikan peralatan ini terhubung dengan power supply atau power ya, listrik begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita hidupkan ya dengan cara menaikkan saklar ini ke arah atas ya. Ini merupakan power utama ya, main power, tombol main power. Kemudian nanti displaynya akan seperti ini.
Nah, ini kita tunggu sampai dia menunjukkan nilai dari atau bacaan dari persen PV ya. Jadi ini kita tunggu dulu. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Berikutnya untuk kita menghidupkan pompa sentrifugal G1 ya. Jadi ini pompanya ya. Knop untuk menyalakan atau menghidupkan pompa G1 ada di sini. Jadi tepat di sebelah kanan tombol power tadi dan di bawah display. Ini kita putar ke arah kanan, ke arah on ya. Ada aliran ditandai dengan naiknya tekanan yang di PI1 dan flow indikatornya menunjukkan bacaan dari PV atau nilai PV ya yang dibaca di sepanjang aliran pipa. Yang pertama pilih Pilot EV ya, program Pilot EV. Kemudian pilih parameter ya, diklik. Kemudian pilih COM 4. Lalu pilih OK. Kemudian pilih Open ya. Lalu masuk ke C dan kemudian pilih fc3.pil, kita akan panggil programnya ya, flow control. Nah, tampilannya kan seperti ini. Yang berwarna biru ini menunjukkan bacaan di flow indikator yang tidak lain adalah persen PV ya. Jadi itu bacaan persen PV. Kemudian kita masuk ke Digitrick ya. Nah, di tampilan Digitrick ini kita bisa melihat kurva nanti ya, hubungan antara set point, persen PO dan persen PV. Kemudian kita juga bisa memasukkan set point kalau nanti sudah dalam bentuk atau dalam tipe model closed loop ya, konfigurasi closed loop. Ada juga PV ya, ada juga nilai persen PO. Nah, karena masih open loop kita pastikan dia manual ya. Nah, nanti yang akan diubah-ubah nilainya adalah persen PO sebagai input ya. Jadi Y itu adalah persen PO. Berikutnya pastikan kita beroperasi pada kondisi manual ya. Jadi klik M, E, or C ini kita ke manual. Kemudian ini yang diubah-ubah yaitu persen PO ya atau Y kalau di sini. Kita mulai dari 0. Ya, kita tunggu sampai nilai dari persen PV-nya stabil. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ini juga bisa sambil rekan-rekan mahasiswa melihat display di flow indikator ya. Harusnya nilainya tidak jauh berbeda. Oke, kita tunggu. Jadi di sini kita melihat korelasi antara persen PO dengan persen PV. Nah, sambil menunggu data kita membuat data pengamatan seperti ini, kemudian dimasukkan ya. Tadi data pengamatannya di Excel. Nah, ini kita ke 10 ya. Bukaan 10%. Nah, kita tunggu sampai persen PV-nya stabil kembali. Nah, ini kita coba dengan interval 10, jadi 0 ke 100 untuk melihat apakah linear atau tidak untuk aktuatornya. Kemudian untuk melihat apakah terjadi histeresis atau tidak, bukaannya dari 0 ke 100, kemudian diulangi dari 100 ke 0 ya, untuk melihat apakah bisa kembali ke kondisi semula atau tidak. Nah, ini kita tunggu ya. Bisa sambil melihat grafik yang di sini.
Kalau dia yang warna biru ya, persen PV-nya warna biru sudah menunjukkan kurva lurus begini, berarti nilainya sudah konstan, maka data boleh dicatat begitu ya sebagai nilai dari persen PV. Setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata konstan di 10%-nya di 6,1 ya. Begitu. Nah, kita catat di tabir data pengamatan ya. Kemudian yang berikutnya bukaannya kita naikkan ya dari 10% menjadi 20% ya. Nah, kita lihat ada perubahan lagi ya untuk persen PV-nya. Kalau tadi di 6,1 sekarang mulai naik di 15% ya. Jadi kalau PO-nya naik, dalam kasus ini PV-nya juga naik begitu ya. Nanti sama dengan yang tadi, kalau nilai dari PV-nya sudah konstan, maka bisa dimasukkan ke dalam tabel pengamatan, dan ini diulangi langkah ini ya dari 0 ke 100, kemudian diulangi lagi 100 ke 0. Jadi cara pengambilan datanya seperti itu. Ya, baik. Kemudian dilanjutkan ya untuk pengambilan data dari 0 sampai dengan 100 ya. Nah, bukaan dari FCE nanti akan menyesuaikan inputnya berapa. Nah, ini kita masukkan datanya ya dari 0 ke 100 begitu. Jadi kita tunggu sampai nilainya konstan. Kemudian kita masukkan ya 0 ke 100 dengan interval masing-masing adalah 10% ya. Nah, ini diulangi ya. Setelah selesai 0 ke 100, kemudian kita lakukan sebaliknya, yaitu dari 100 ya, menuju ke 0 untuk mengamati apakah terjadi fenomena histeresis di sini ya. Kalau nanti ternyata tidak bisa kembali ke kondisi semula ya, ternyata dari 0 ke 100 tidak sama dengan 100 ke 0 ya, maka di sini terjadi fenomena histeresisnya ya. Ini kita mulai dulu dari 100 ke 0 ya. Kemudian nanti semua data ditabelkan ya ke Excel tadi, kemudian nanti datanya akan diolah untuk menyimpulkan karakteristik dari valve yang digunakan. Dan apakah terjadi fenomena histeresis atau tidak gitu ya. Baik, setelah datanya lengkap, kita bisa segera memasuki prosedur shutdown. Jangan lupa data yang di Excel tadi di-save ya, kemudian akan diolah begitu. Untuk prosedur shutdown bisa diawali dengan mematikan pompa, yaitu arahkan knob D1 ke arah 0 ya. Jadi aliran air berhenti. Kemudian bisa diikuti dengan menurunkan saklar power utama ke arah bawah. Nanti akan diikuti dengan displaynya mati seperti itu ya.
Demikian tadi prosedur shutdown untuk peralatan pengendali flow rate. Baik, demikian tadi penjelasan tentang demo pengoperasian dan pengambilan data untuk bab 2, khususnya peralatan pengendali laju alir atau flow rate. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran atau deskripsi bagi teman-teman mahasiswa tentang praktikum bab 2 ini. Selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan LKM sesuai dengan yang ditentukan oleh dosen pengampu masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di bab selanjutnya.